Sarwenda itu datang ke podcastnya Densu ya. Kalian merasa aneh nggak dengan kata-katanya Sarwenda di sana? Kalau gue lihat ada beberapa hal Densu nanya apa, tapi Sarwenda jawabnya kok ngalir ngidul ya ke sana sini. Dan yang bikin gongnya lagi itu bilang katanya Ruben Onsu itu terjerat pinjol. Mungkin nggak sih gitu istilah, sedangkan pinjol aja limitnya berapa sih setahu gua, yang karyawan-karyawan gua bilang paling sejuta, 2 juta, 5 juta, 10 juta. Mungkin nggak Ruben Onsu sampai segitu jatuhnya ke pinjol? Kalaupun misalkan betul itu, mana buktinya gua tanya ya. Gua lihat kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi kalau ke bank mungkin saja karena soal rumah gitu nggak, tapi kalau sampai ke pinjol kayaknya itu suatu hal yang nggak masuk akal buat gua pribadi. Kebayang nggak Ruben Onsu itu ngasih nafkah itu waktu kemarin itu 200 juta kan sebulan, mungkin nggak pinjol sampai menyediakan segitu 200 juta tiap bulan. Coba berpikir ke sananya. Ini kasihan loh Ruben Onsu loh. Dan istilahnya apa ya, aduh, kalau buat gue pribadi, menurut gue pribadi ini sebenarnya itu berbohong besar loh, apalagi itu terutama soal bohongnya soal pinjol ini nggak baik guys. Jadi istilahnya guys, ini juga pelajaran buat kita semua ya, kalau misalnya kita pisah, cerai, lebih baik apa adanya, jangan melebih-lebihkan, jangan membohongi orang hanya untuk membuat diri kita benar. Seperti hal ini kan, Sarwenda awalnya berespek mau datang ke podcastnya Densu, tetapi begitu gua lihat semuanya malah hilang respect saya itu, benar-benar hilang. Walaupun Sarwenda itu ada nangisnya, ada pengakuan salahnya juga, tapi dengan menyebutkan di balik itu semua juga kata-kata itu ada yang menurut gua pribadi itu berpikir lebih ke diri dia sendiri, egoisnya dia sendiri, bukan ke anak-anak loh yang gua lihat itu. Dan ada beberapa hal yang menurut gua pribadi itu nggak masuk akal, terutama soal pinjolnya itu. Ini bahaya guys kalau kayak gitu caranya ya. Jadi para pendukung Sarwenda, gue tidak menyalahkan kalian untuk mendukung Sarwenda, tapi tolong ingatkan Sarwenda untuk tidak seperti itu menurut gue pribadi. Ini kocak loh. Harusnya diundang oleh Densu datang ke podcast itu, mengklarifikasi semuanya. Semoga semuanya semakin baik. Kalau begini caranya semakin parah kalau gue lihat pribadi itu. Ya, jadi netizen itu semakin, asalnya mungkin yang mendukung Sarwenda seperti apa, melihat podcast seperti ini bisa berbalik mendukung Ruben Onsu. Kasihan loh Ruben Onsu kalau gue lihat kayak gini caranya. Coba yang Ruben Onsu tuh, aduh, dia tekanannya pasti luar biasa sekali nih. Ditambah seperti ini pun Ruben Onsu tuh katanya yang gue lihat itu nggak terlalu banyak komentar. Nggak terlalu banyak komentar tuh bukan berarti mengiyakan loh, ya. Tapi mungkin terlalu capek juga dengan segala kebohongan yang ada. Bahkan gue lihat statusnya Petro Onyo itu bilang bohong. Nah, kalian mungkin ngerti sendiri, mungkin status itu tunjukkan untuk siapa. Jadi coba kita sama-sama saling berpikir, saling terbuka supaya jangan sampai kita mau dibohong-bohongi oleh seorang public figure. Itu menurut gue pribadi. Oke?